rencananya ada schedule. Alasannya kenapa sih, Pak? Alasannya nggak ada, jadi alasannya kita hanya menghargai ada undang-undang karantina, ada peraturan pemerintah sampai ada maklumat Kapolri. Berarti setelah PSBB berakhir baru akan memenuhi panggilan. Oh nanti kita schedule ya, Rencananya kapan, Pak? Oh nanti kita sampaikan ya, schedule ulang kita sampaikan. Tapi bukan alasan kesehatan atau apa ya, Pak? Pak Said itu tidak hadir untuk hari ini. Jadi Pak Said ini kan sudah usia sudah ini ya, jadi agak rentan kalau misalnya seperti gini kan rentan nih, resiko. Jadi kalau misalnya Pak Said yang datang mungkin lain lagi nih suasananya. Jadi Kalau soal terkait kasus laporan dari Pak Luhut ini, Pak Said sendiri tanggapannya seperti apa sih? Karena kan memang klarifikasi, surat klarifikasi sudah dikeluarkan begitu. Ya. Tapi laporan tidak dilayangkan begitu kalau dari Pak Said itu sendiri sebenarnya seperti apa? begini ya, sebenarnya kan klarifikasi sudah disampaikan. Kemudian kalau misalnya dari Pak Luhut merasa bahwa itu belum sesuai dengan harapan, itu kan haknya Pak Luhut sebagai warga negara untuk melaporkan ke kepolisian. Itu saja. Tanggapan dari Pak Said itu sendiri? Pak Said Sidu kan sudah menyampaikan bahwa ini merupakan pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan itu di situ ada disampaikan, mungkin mbak-mbak ini mas-mas ini sudah baca di dalam udah dengar di video ya. Jadi di situ ada kebijakan antara penyelamatan masyarakat dengan ya kebijakan atau legasi tentang pembangunan ibu kota baru. Kan begitu. Dan itu juga disampaikan di awal video yang beredar. Ada pertanyaan dari Pak Hersubueno Arif, dia komunikasi, dia dialog. Ada pertanyaan awal. Kira-kira kan isinya kan bagaimana tanggapan Pak Said Didu dengan pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Bappenas tentang pembangunan ibu kota baru. Dijawablah oleh Pak Said Didu. Jadi dialog ya, dialog. Dan konteks daripada pembicaraan, konteks kalau kita pelajari konteks dari awal sampai akhir itu kan intinya tadi pilihan kebijakan. Bahkan pada akhir pembicaraan Pak Said Didu mengatakan menghimbau untuk wahai para pemimpin, mari kita selamatkan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi di situ ada kritikan, ada tanggapan, ada saran. Itu. Tinggal publik yang diserahkan kepada publik. Ini kan diskusi publik, tetapi terbatas yang dilakukan oleh Hersubueno Arif dengan Pak Said Didu. Dan Pak Said Didu kan memang narasumber dan memang bidangnya ini gitu loh. Artinya Pak Said juga tidak merasa bahwa apa yang diucapkan itu merupakan pencemaran nama baik seperti Oh, itu. tidak sama sekali. Tidak terbesit apapun, ya terbesit sedikit pun bahwa Pak Said Didu menghina atau menyerang nama baik atau martabat dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi itu alasannya tidak menyatakan minta maaf atas surat klarifikasi itu. Iya, betul. Karena kan dari pengacaranya dari Pak Luhut sendiri mintanya sebenarnya pernyataan minta maaf. Tapi karena tidak ada kata maaf itu jadi akhirnya dilaporkan. Ya, kalau minta maaf berarti Pak Said Didu melakukan penghinaan, melakukan pencemaran nama baik. Tapi sejauh ini sudah ada upaya yang sifatnya kekeluargaan itu Pak, kita bisa rekonsiliasi begitu dengan pihak. Ya klarifikasi itu sebetulnya sudah merupakan penyelesaian setelah klarifikasi. Karena memang kalau kita lihat urutan-urutan waktu tanggal 4 April itu kan Pak Luhut Binsar Panjaitan membuat surat supaya permohonan maaf. Tanggal 7 April Pak Said Didu melakukan atau mengeluarkan klarifikasi. Kan kemudian kan sudah diklarifikasi juga oleh Pak Luhut tanggal 14 April melalui berita kan bahwa pemerintah saat ini tidak fokus kepada penanganan atau pada pembangunan ibu kota baru, fokus pada COVID. Nah inilah yang disarankan oleh Pak Said Didu. Jadi dengan anggaran yang ada itu mari kita prioritaskan. Mari kita laporan udah masuk dulu tanggal 8.
Ya, itu kan haknya ya, hak Pak Luhut sebagai warga negara merasa bahwa mungkin ini kurang sesuai dengan harapan, klarifikasi, melaporkan ke polisi, dan itu hak, nggak ada masalah. Sudah ada komunikasi juga antara Pak Said Didu dengan Pak Luhut. Kenapa? Secara pribadi sudah ada komunikasi belum antara Loh, pribadi itu kan melalui klarifikasi itu pribadi, dia itu sampaikan langsung ke Pak Luhut surat itu. Nggak, setelah ada laporan ini, Pak Said Didu kan pasti udah mendengar, mungkin ada langsung klarifikasi, mungkin ada WhatsApp atau telepon pribadi dengan Pak Luhut mungkin. Kamera Pak. Oh, kalau itu ya Dan minta klarifikasi kan surat. klarifikasi itu kan lebih. Oh, nggak ada, itu hanya kok sifat koordinasi saja. Responnya penyidik apa? Apanya? Responnya responnya. Ya. Gimana? Responnya penyidik. Hah? Tadi kan dari pihak pelapor. Oh, nggak ada masalah, kan kita koordinasi, kita menyampaikan bahwa Pak Said Didu belum bisa hadir pada hari ini karena beliau juga masih isolasi mandiri. Kenapa? Nanti kita sampaikan lah, karena ini memang nanti kita harus tanya kepada Pak Said Didu kapan siap sih. Kita sampaikan. Yang penting udah di schedule ya, sudah schedule. Jadi Sendiri ada yang mobilisasinya sudah mempersiapkan apa sekiranya membuktikan bahwa Said Didu tidak bersalah. kenapa, Mbak? Ada persiapan apa gitu yang sudah disiapkan Pak? Ya, kita persembian normatif. Normanya. Ya, kita dalam batas norma, dalam batas pasal-pasal itu tentunya kan. Pasal perburuan itu kan. Iya, kita norma aja. Bicara norma. Nggak ada persiapan khusus apa. Itu berarti sejauh ini Pak Said Didu pun juga tidak menutup kemungkinan untuk berdamai ataupun secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan itu sangat terbuka begitu ya Pak? Oh, Pak Said itu orangnya nggak ada masalah. Artinya dia open ya. Artinya hubungan pribadi itu kan nggak ada bermasalah dengan Pak Luhut, nggak ada. Jadi saya pikir nggak ada masalah kalau untuk hubungan pribadi. Ya.